Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Terima kasih Bu Dina atas repot mengadakan acara ini ya. Oke, intinya di sini gini, saya mau tekankan dulu bahwa di sini saya bukan pendidik ya. Jadi saya bukan mengajari mendidik, tapi bagaimana kita menyampaikan apa yang kita pernah peroleh dari cara mendidik pada pada anak-anak kita. Nah, nanti jadi kita lebih banyak bicara mengenai how to-nya, jadi action-nya gitu ya, bukan mendidik anak tuh harus begini. Saya yakin mungkin teman-teman di sini mungkin juga Bu Dina lebih jago dari saya gitu. Nah, justru di sini cara penyampaiannya seperti apa, yaitu komunikasinya tadi. Nah, komunikasi itu berkaitan dengan yang saya akan terangkan di sini adalah komunikasi yang menghipnotik. Jadi mungkin agak beda dengan mungkin dari teman-teman atau dari pemirsa di sini pernah belajar mengenai komunikasi di Vkom, di Fakultas Vkom, mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi ini lebih cenderung ke dalam gitu ya. Nah itu jadi bagaimana kita menyampaikan komunikasi yang efektif. Nah itu ya yang kita sebut dengan hipnosis gitu ya. Jadi basicnya itu jadi hipnosis. Jadi saya lebih banyak belajar mengenai hipnosisnya. Jadi hipnosis itu the power of. Mengenai hipnosis sendiri, mungkin dari beberapa orang di sini bahkan masih banyak yang salah tangkap mungkin kurang tepat persepsi mengenai hipnosisnya sendiri. Mungkin saya bisa tanya, mungkin nanti bisa dibuka mic-nya Bu. Kalau jadi kita bisa langsung interaktif ya. Kalau ini jadi nanti saya tanya, ya mungkin supaya saya juga biar tahu namanya sampai mana, supaya nanti kita tuh belajar jadi senada gitu ya, seirama gitu. Nah, ke Bu Mary, mungkin yang Ibu ketahui mengenai hipnosis dulu ya, saya sebelum bicara yang lain. Hipnosis itu apa menurut Ibu Mary gitu. Silakan Bu. Jangan tahu. Salah juga nggak apa-apa Bu, salah juga nggak apa-apa. Justru kita mau belajar nih supaya kita tahu gitu ya. Oke, silakan Bu Mary. Baru hari ini saya dengar hipnosis ya. Oke. Yang Ibu dengar apa? Hipnotis? Iya, bisa jadi. Sama aja, boleh. Hipnotis juga apa? Yang Ibu dengar kita memberikan penjelasan ke anak supaya anaknya itu bisa ngerti apa yang kita jelasin ke dia. Oke. Nah, sekarang bahasa orang tua sama apa yang ditangkap sama anak itu beda. Kita maksudnya A, dia maksudnya C, gitu. Jadi kadang-kadang suka slack. Oke. Ya. Oh, itu keluhannya Bu slack, ya. bukan kadang-kadang lagi, banyak banget slacknya. Sampai ribut, adu mulut sama dia. Dia nggak ngerti, kita jelasin, dia nyolot. Akhirnya berantem berdua. Iya, oke. Baik, itu keluhannya. Kalau gitu sekarang Mama Amara mungkin yang yang Ibu ketahui mengenai hipnosis itu apa gitu loh. Yang Ibu pernah dengar, pernah tahu lah. Boleh salah juga nggak apa-apa Bu. Kalau saya hipnosis itu proses hipnotis. Jadi orang yang melakukan hipnosis disebut hipnotis ya. Jadi yang orang yang memberikan sugesti. Mungkin kalau dulu, kalau kita terkenal sekarang kan lebih ke kejahatan gitu ya. Padahal sekarang lebih banyak sih pernah lihat orang di hipnosis untuk mensugesti diri sendiri seperti untuk berhenti merokok, untuk belajar, semangat belajar. Setahu saya sih seperti itu sekarang. Oke, orang di hipnosis itu menurut Ibu Mama Amara ini, orang di hipnosis itu seperti diapain sih sebetulnya orang di hipnosis itu menurut Ibu? Diberi sugesti, jadi apa yang menurut dia benar itu akan misalnya merokok, dia senang merokok, tiba-tiba diberikan sugesti bahwa rokok itu nggak baik, jadi dia bisa berhenti secara dengan sugesti yang diberikan oleh hipnotis. Oke, baik. Ini saya jelaskan ya, supaya tahu namanya hipnosis itu seperti apa, orang di hipnosis seperti apa. Mungkin Ibu-ibu di sini ingin tahu namanya di hipnosis itu seperti apa sih, gitu ya. Sekarang gini, lihat tangan saya ya. Saya minta tolong Ibu-ibu mencontoh saya gitu ya. Coba Ibu, saya minta Ibu buka tangannya seperti ini, terus kepalakan lagi. Buka lagi, kepalakan lagi. Terus sekarang buka lagi. Nah, terus sekarang silakan tampar pipi kanannya yang keras, Bu. Tampar pipi kanannya sendiri yang keras, Bu. Ada yang mau, ada yang nggak mau, Ibu ya.
Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Itu saya mau jelaskan ya mengenai hipnosis. Jadi gini, waktu ibu-ibu saya minta menggerakkan tangan seperti ini, dan ibu-ibu semua melakukannya, itu namanya ibu sedang menghipnosis diri sendiri untuk mau mengikuti perintah saya. Sehingga ibu melakukan. Jadi ibu terhipnosis atau menghipnosis diri sendiri untuk melakukannya. Jadi ibu mau ya. Jadi terhipnosis barusan tadi itu. Terus waktu yang kedua, waktu saya minta menampar diri sendiri, keras gitu ya. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Oke, ada yang nggak mau kan ya? Oke, yang nggak mau nggak apa-apa. Nah, waktu kita nggak mau itu namanya kita sedang menghipnosis diri sendiri untuk menolak perintah saya. Gitu. Jadi ibu-ibu sedang menghipnosis diri ibu sendiri untuk menolak perintah saya. Jadi terhipnosis juga ya. Jadi ini orang suka mengatakan kalau nggak melakukan nggak terhipnosis, kalau menolak nggak terhipnosis juga itu. Jadi intinya terhipnosis itu satu keadaan atau fenomena di mana seseorang terpengaruh oleh sesuatu hal, ya bisa dari pikiran dia sendiri, bisa juga dari lingkungan dia, sehingga dia merespon dan bereaksi. Itu saja. Jadi mau ngikutin, mau ngelawan, terserah. Yang penting begitu dia merespon dan bereaksi, maka dia terhipnosis itu namanya. Kalau kita lihat seperti itu tadi, jadi semua orang terhipnosis ya, gitu ya. Sadar, sangat sadar kita, gitu. Bukan tidur, bukan nggak sadar, gitu ya. Jadi lebih cenderung kalau kita sering lihat di TV atau di suatu keadaan ya, di suatu pertunjukan gitu ya, orang seperti tertidur, itu bukan tidur sebetulnya. Dia badannya tidur, tapi pikirannya 100% bangun, 100% bangun. Jadi seperti kita lagi melamun, kalau ngelamun utang, wah besok bayar utang, saya harus bayar utang segala macam. Terus orang ngelamun kan kayak tidur ini. Orang nyangkanya tidur, padahal dia sedang berpikir. Itu juga namanya keadaan terhipnosis. Jadi boleh dikatakan bahwa namanya, mungkin kalau bahasa sekarang itu orang yang terhipnosis itu bukan nggak sadar, tapi nggak nyadar. Nah itu lebih tepatnya gitu ya. Nggak nyadar, jadi sadar dia tuh, cuma nggak ngeh gitu loh. Nah, itu sebetulnya. Itu namanya terhipnosis. Yang mengendalikan hipnosis itu siapa jadi? Diri kita sendiri. Tadi kan Ibu mau nggak mau siapa yang menentukan? Kita sendiri ya. Jadi yang menentukan adalah, jadi pengendali hipnosis itu bukan si hipnotisnya, tapi adalah si orang yang dihipnosis tadi. Itulah yang mengendalikan untuk menentukan mau atau tidak. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa? Ada beberapa yang mau, ada yang mau, tapi begitu suruh nampar nggak mau. Kira-kira, saya tanya Bu Yeni Herlina, kok bisa mau, sehingga laki tangan mau, suruh nampar nggak mau Bu Yeni, tadi kan nggak mau, satu gini aja Bu Yeni tadi. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu nggak mau dan mau? Silakan Bu Herlina. Waktu disuruh buka tutup tangan, saya belum tahu tujuannya apa, dan saya merasa tidak merugikan saya. Tapi pada saat mau disuruh menampar, wajar Bu ya? Saya tidak mau karena akan menyakiti diri saya sendiri. Oke, jadi boleh dikatakan waktu gerakin tangan itu perintahnya wajar Bu ya? Iya. Betul Bu Herlina ya? Iya. Gitu. Waktu disuruh nampar, wah ini nggak wajar nih, ada ini ngerjain nih gitu ya. Ya. Oke. Yang menentukan wajar nggak wajar siapa Bu? Saya sendiri. Ibu sendiri. Yang punya nilai kewajaran mengenai gerakin tangan atau menampar adalah ibu sendiri, bukan saya. Ya, jadi kendali adalah di ibu. Yang punya nilai untuk sugesti tadi itu dari ibu juga gitu, bukan saya. Makanya karena ibu mempunyai nilai-nilai tadi, maka ibu terhipnosis gitu. Bisa ngikutin, bisa nolak karena punya tahu namanya ini nggak benar, ini yang benar. Karena ibu punya nilainya. Sekarang gini aja Bu ya, saya lanjutkan ke Bu Yeni lagi. Ibu nggak tahu atau nggak tahu namanya ini benar atau salah, wajar atau tidak, gerakin tangan itu wajar tidak, nampar juga benar atau tidak, wajar atau tidak. Kira-kira waktu saya minta gerakin tangan, kira-kira apa yang terjadi pada Ibu? Waktu saya minta Bu gerakin tangannya. Ya saya akan ikut. Kalau ikut ngerti kan Bu ya? Berarti tahu Ibu itu wajar. Kalau nggak tahu, bengong Bu ya kali ini. Kalau nggak tahu itu wajar atau tidak,
Ya kita diam aja kan Bu ya. Kalau kita percaya, kalau saya percaya dengan Pak Nugroho, saya akan ikuti. Enggak, ini Ibu nggak ada kepercayaan sama sekali, nggak tahu lah pokoknya gitu. Pokoknya maksud apa gitu. Kan Ibu, kira-kira Ibu apa yang terjadi Bu? Diam aja mungkin ya. Ya, tadi saya juga agak ragu Pak. Ini maksudnya mau diapain sih gitu. Tapi karena saya pikir saya kenal dengan Pak Nugroho, saya ngikut. Kalau ikut, kan ngerti perintahnya ya. Tadi ngerti perintahnya. Kalau Ibu nggak ngerti perintahnya, ini gerakin tangan tuh Ibu nggak ngerti. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya diam saja. Bengong Bu ya. Nah, waktu kalau Ibu bengong, itu waktu Ibu bengong, itu namanya tidak terhipnosis. Jadi tidak bereaksi atau merespon apapun juga, itu namanya tidak terhipnosis. Inilah yang nanti akan kita bicarakan filosofinya ini. Karena ini sangat luas sekali, karena banyak orang tua kepada anak ya, kok nggak nyampe, dia tuh menolak atau nggak ngerti. Bisa dua Bu. Di pertemuan kedua, ketiga kita akan belajar bagaimana caranya supaya pesan itu nyampe. Bagaimana kita menyampaikan informasi tadi. Jadi intinya adalah hipnosis tadi, kendali kepada orang yang dihipnosis, nilai-nilainya adalah orang yang dihipnosis juga, bukan kita yang ngomong aja. Mengenai nilai ini, maksudnya nilai itu apa sih Bu, sistem nilai atau values? Values itu apa? Nanti yang menentukan seseorang terhipnosis seperti tadi Ibu ya, Ibu bisa terhipnosis atau tidak, itu yang menentukan values-nya Ibu. Kalau nggak cocok dengan values-nya Ibu, atau nggak ada, Ibu nggak bereaksi. Atau kalau nggak cocok, maka Ibu akan menolak. Saya bicara sedikit mengenai values ini, karena ini yang sangat penting sekali, Bu, values itu. Values itu banyak orang mengatakan itu belief dari seseorang, atau keyakinan dari seseorang. Nah, saya minta tolong buat Ibu di sini yang mungkin ada dompet di depannya, ada uang 100 ribuan nggak Bu? Itu tunjukin sama saya, kalau ada yang pegang, itu kan uang bisa macam-macam dipakainya ya Bu ya. Bisa buat belanja, baik. Nah, sekarang gini Bu Kesa, kalau saya minta uang itu Ibu sobek-sobek, gimana Bu? Jangan, sayang. Gitu Bu ya? Iya. Akan merasa, gitu ya. Nah, itulah nilai Ibu. Waktu kita merasa, nah ini nilai kita yang menggerakkan. Dan setiap orang punya nilai yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mau 100 ribu, dia sobekin aja. Karena dia bicaranya bukan 100 ribu, karena dia miliaran. Biasanya gitu ya, bermain dengan miliaran. Jadi 100 ribu dicoret, sambil disobek sama dia. Tapi buat kita mungkin, 100 ribu sangat berharga sekali. Atau ada juga yang mengatakan begini, Allah, uang itu nggak ada artinya buat saya. Yang penting saya beribadah segala macam. Bisa, dia sobek juga gitu. Karena bukan nilai dia. Setiap orang berbeda-beda nilainya. Demikian juga dengan anak kita. Dia punya nilai yang berbeda. Sekarang bagaimana nilai itu bisa tumbuh gitu? Dan itu ya terbentuk dari proses bagaimana anak itu dari kecil sampai besar. Jadi pertumbuhan nilai itu bertumbuh. Pengkayaan yang awalnya dia hanya tahu namanya bola, mainan bola pas itu digigit, sampai dia lempar-lempar, dia umpan ke orang. Itu adalah nilai yang berbeda. Nah, jadi setiap orang punya nilai yang berbeda. Ini yang kadang-kadang orang tua suka merasa anaknya tahu sama nilainya dengan dia. Padahal anak-anak itu terbentuknya nilai, apalagi kita nanti, habis ini saya bicara pertumbuhannya ya. Jadi nilai itu kita lihat usianya dan lihat kematangan emosionalnya seperti apa. Pertumbuhan yang tapi nggak terlalu detail kayak psikolog gitu ya, kayak psikologi ya. Ini singkat aja yang nanti kita bisa manfaatkan. Jadi nilai itu bisa macam-macam. Sekali lagi, saya tekankan di sini adalah nilai. Pembentukan nilai ini sangat menentukan anak kita juga seperti apa dan cara kita berkomunikasi dengan dia. Contoh sederhana, nanti saya jelas. Saya pernah ketemu sama seorang parenting gitu, datang orang ke sini terapi untuk anaknya. Begitu saya lihat orang tuanya ngomong sama anaknya, Pak, anaknya kelas 6 SD. Orang tuanya ngomong gini, kamu tuh nggak realistis kalau ngomong tuh. Dia pikir realistis. Anaknya ngerti nggak ya realistis itu? Buat kita ngerti, tapi anak itu belum tentu ngerti. Nah itu dia. Kadang-kadang nggak sederhana sekali. Buat dia mungkin realistis itu makanan gitu. Ya, tapi buat orang tua realistis itu seperti itu gitu. Nah ini namanya nilai. Nilai inilah menentukan bagaimana suatu komunikasi bisa sampai tujuannya. Jadi hipnosis tadi tercapai. Jadi sekali lagi, semua landasannya dari nilai. Nilai itu bisa terbentuk dari lingkungan, bisa karena dari kebiasaan, dari keluarga, nilai-nilai itu terbentuk anak itu. Jadi kalau kebiasaannya seperti itu, maka dia akan melakukan seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya seperti ini, dia akan mengikuti juga. Ya, jadi itulah yang menentukannya.
Nah, saya ambil sedikit contoh ya. Jadi anak kita itu terbentuk dari ya lingkungannya dan terutama orang tuanya ini. Jadi hasilnya ini kita lihat hasilnya ya. Kita lihat contoh hasilnya. Apa yang bagus? Jadi seperti itu. Nilai itu bisa terbentuk, kita lihat bahwa anak itu kan meniru orang tuanya, paling dekat ya orang tuanya. Ya itu sebetulnya apa yang dia tiru itu komunikasi juga gitu. Itu komunikasinya. Jadi kita untuk anak-anak, jadi selain kita buka ya, ini berkaitan dengan pertumbuhan gitu ya, perkembangan anak dari lahir sampai dewasa ini berkaitan dengan itu. Baik, saya sharing lagi screen-nya Bu. Jadi gini, mengenai fase perkembangan, jadi saya ambil dari ini ringkas saja, jadi nggak usah terlihat ininya. Jadi ada 4 fase kalau saya gabungkan dari apa yang diterangkan oleh Ise dan Harrison. Jadi pertama mengenai jadi fasenya. Jadi fase ini pasti dilalui oleh seorang manusia dari kecil dari lahir sampai dewasa, dan fase itu harus dilewati. Ya, contoh dari jadi fase pertama itu kita sebut dengan fase sensor motorik, itu kira-kira 0-2 tahun. Kemudian ada fase kedua, itu antara 2-7 tahun disebut pre-operasional. Dan kemudian fase operasional itu kurang lebih usia 7 tahun sampai pubertas, kemudian fase 4 pubertas sampai dewasa. Dan ini semua Bu, ini mutlak pasti apa sebenarnya namanya fase itu pasti dilalui oleh seorang manusia. Ya, gimana sekarang? Nah, baik, kita jelaskan dari satu persatu dari fase pertama ini. Nah, pada fase pertama ini 0-2 tahun, ya, ini ibarat kita masuk ke mana ya istilahnya masuk ke suatu hal yang baru. Jadi dia ciri khasnya untuk anak-anak seperti ini ya, pertama dia kalau Freud mengatakan itu fase oral ya. Oke, tapi saya nggak pakai sana. Intinya dia adalah pertama dia hanya bisa meniru, ya. Terus kemudian mencari kepercayaan gitu. Jadi ya tergantung di sini intensitasnya siapa yang lebih kuat. Kalau dia seorang pembantu atau babysitter gitu, mungkin dia jadi ke sana, dia menganggap itu orang tuanya karena dia belum tahu nih gitu. Nah, disinilah perkenalan, di sini pengembangan percayaan, dan biasanya nanti efeknya ke minta perhatian. Terus belum memiliki konsep waktu, ya dia belum tahu hari ini kemarin belum tahu dia semua sama aja buat dia, gitu ya 0-2 tahun. Terus pengembangan kemampuan indera, makanya nanti kalau kasih mainan gitu segala macam itu yang apa ya yang bisa menggerakkan motoriknya ya, jadi kayak cilukba itu indera visual sebetulnya yang dilatih ya. Terus kemudian mendengarkan kelintingan di ranjang bayi itu sebetulnya mendengarkan indera pendengarannya. Terus kemudian pernah mencari sehingga dia mencari-cari apa yang terjadi. Terus di sini juga mulai mengantisipasi mana boleh mana tidak, tapi bukan berarti dia menganalisa, dia hanya melihat aja kebiasaan aja gitu. Oh ini seperti ini berarti nggak boleh, katanya dilarang sama orang tuanya misalkan gitu, ini boleh. Nah itu fase sensor motorik. Nah dalam contoh yang umumnya yang adalah pengembangan kepercayaan ini biasanya utama, meniru dalam pengembangan kepercayaan. Nah ini bisa dilihat contoh seperti ini. Pengembangan kepercayaan itu bisa bukan berarti harus apa ya, jadi tingkah lakunya biasanya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh waktu dia minta
perhatian. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kalau ya itu ada anak seorang nangis gitu segala macam gitu ya. Ya minta perhatian. Jadi seperti itu ya, dia akan menguji orang tuanya untuk melakukan apa namanya ya, melihat ini bisa dipercaya nggak sih orang tua gitu loh, orang-orang ini bisa dipercaya nggak sama dia gitu ya. Tapi ya nanti ada caranya gitu ya. Nah baik, itu tahap pertama 0 sampai 2 tahun. Jadi mengenai usia ini, kalau 0 sampai 2 tahun tidak terlaksana dengan sempurna, maka dia akan mundur, Bu. Jadi anaknya memang 2 tahun itu kan motorik ya, dia senang lari. Terus orang tuanya sering melarang dia untuk lari-lari. Nggak boleh, pokoknya ditahan terus anaknya lari-lari. Jangan kaget Bu, nanti motorik dia itu belum lepas gitu ya. Itu akan terus berlanjut Bu, sampai sampai kapan dia terbebas dari atau fase mengenai motorik ini lepas dari dia, sempurna dilalui. Kadang-kadang orang tua suka salah tangkap, ditahan terus anaknya, nggak boleh main, nggak boleh ini, nggak boleh segala macam, nggak boleh. Sehingga si anak itu kayak balon yang kita tahan gitu, sehingga dia terus Bu jalan terus. Jadi sampai usia 5 tahun, 6 tahun dia akan bergerak terus begitu, karena dia ingin memuaskan dirinya dia untuk melewati fase motorik tadi. Fase kedua adalah gini. Dia masa eksplorasi, Bu. Itu biasanya antara 2 sampai 7 tahun. Dia sedang kalau saya bilang tuh kayak mencari eksistensi diri gitu. Jadi saya tuh mau beda dengan orang lain. Ini awal dia mengenal lingkungan. Dia mau menunjukkan bahwa saya Nugroho gitu misalkan. Kamu Mama gitu. Jadi beda gitu. Nah, biasanya yang sering terjadi di sini itu adalah dia sedang suka belajar tipe kritis gitu. Ubinya ngomong, kamu harus begini. Dia melakukan sebaliknya. Nah itu orang tuanya misalkan melakukan, kamu bersihin mainan kamu, malah dia acak-acak sama dia. Itu bukan berarti dia bandel Bu sebetulnya. Dia sedang mencari eksistensi bahwa saya berbeda dengan orang lain. Terus kita diam aja, enggak. Nanti ada caranya Bu. Gitu. Ada caranya untuk menghadapi anak usia fase 2 ini gitu. Ini cuma saya memperkenalkan ini yang terjadi fase yang harus dilewati seorang anak. Melawan gitu. Buat kita melawan, tapi buat si anak itu adalah saya punya pendirian buat si anak itu. Nah, ini juga sama Bu. Kebanyakan dari orang tua di fase-fase ini namanya sebutnya golden age ya. Biasanya orang tua di sini represif gitu. Ya, misalkan, nggak boleh gini, kamu harus gini. Waduh, kayaknya dipaksa. Nah, biasanya akan muncul 2, Bu. Pertama, anaknya jadi super kritis. Mungkin dia bukan 7 tahun itu bukan biasanya usia 7 tahun itu sudah berhenti kritisnya. Tapi karena dia ditahan terus sehingga dia tidak melalui fase kritis ini dengan sempurna, maka dia ini molor. Mungkin 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan belasan tahun akan kritis terus. Sesuatu yang belum tuntas. Ya. Jadi ini saya pernah melakukan ini, ya sering saya melakukan ini. Banyak anak remaja itu yang belum puas masa kritisnya. Ada satu kasus ya, di mana si anak itu bandel terus sama orang tuanya, nggak mau nurut. Begitu ditelusuri, ternyata satu hal yang sederhana, dia pernah dimarahin oleh ibunya karena nggak boleh minta barang sesuatu, tapi malah dimarahin gitu sama ibunya. Gitu. Sehingga dia merasa, loh kok aku dimarahin? Enak aja, dia memberontak. Dan berontak itu terus-menerus, Bu. Dan setelah selesai fase itu, setelah dia paham, oh ini kayak gini segala macam, ya saya bicara komunikasi dengan orang tuanya, tentunya dengan ibunya ya, seperti ini, ya supaya dia melepaskan fase. Ya akhirnya lama-kelamaan dia akhirnya
berhenti untuk fase kritis itu ya. Akhirnya jadi nurut lah isi tanda kutipnya nurut gitu ya. Nah ini karena dia masih istilahnya fase kritis dan ini harus dilalui. Kemudian di usia 27 sampai 27 antara 27 tahun ini fase kedua ini fase yang makanya orang suka menyebutnya the golden age. Jadi gini Bu, dia akan menyerap semua informasi Bu di sini, baik atau buruk. Makanya ada seperti busa dia itu. Busa itu kalau ditaruh di tempat bagus ya, maksudnya dilempar ke air gitu ya, itu dia serap semua Bu. Mau kotoran, mau yang air bersih dia serap semua. Nah dia seperti spons tadi, dia serap semua. Dan dia belum menganalisa. Belum bisa menganalisa mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, belum. Dia hanya memasukkan data dulu. Dia punya belajar kebiasaan aneh, kan kemana-mana bawa guling yang bau itu kemana-mana dia pakai gulingnya. Dia pegang terus gulingnya. Dan dia mulai berimajinasi di sini. Dia jadi imajinasi itu mulai umur 2-7 tahun itu mulai ngimpi dia. Makanya kalau anak-anak umur 2-7 tahun itu kan suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini, kalau tinggi tidur, dia mulai bermimpi karena mulai berimajinasi. Biasanya 60% permasalahan itu, bahkan anak yang sudah remaja, itu munculnya dari usia antara 2-7 tahun. Bisa diselesaikan. Sampai sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu Cynthia. Iya, selamat malam Pak Nugroho dan Ibu Dina. Main aja Pak, tadi Pak Nugroho sempat singgung terakhir ya, yang golden age itu di usia 2-7 tahun ya. Iya, rata-rata Bu ya. Dan kurang lebih 60% tadi yang mungkin belum tuntas itu terjadinya di situ. Lalu nanti munculnya atau masalah ini ketika anaknya udah besar ya, dia sudah usia di atas itu masih bisa diperbaiki nggak Pak? Artinya kayak kalau misalnya ya, ibaratnya penyakit gitu Pak, apa masih bisa disembuhkan gitu? Baik Bu, nggak usah khawatir Bu, tenang aja Bu, kita tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya sebelum mati ya masih bisa Bu dirubah tuh. Sampai usia berapapun masih bisa Bu. Selama ya nilainya bisa kita geser. Kalau bisa ya, saya sering melakukan gini. Kalau sudah dewasa, nanti kan ada fase yang terakhir itu fase dewasa. Dia sudah punya prinsip. Itu susah sekali itu dirubah. Biasanya dewasa itu udah merasa bahwa ini yang benar, dia udah tahu ini yang baik buat dia, ini yang benar buat dia. Meskipun orang lain mengatakan itu salah. Nah itu biasanya usianya udah dewasa gitu ya. Seperti saya pernah mendapatkan ada orang yang suka judi gitu ya. Karena dia memang dulu ayahnya suka judi. Bu. Ya. Begitu dia judi adalah benar menurut dia. Gitu udah. Wah itu susah sekali itu dan sulit sekali itu berubah aja. Karena judi itu adalah nilai buat dia. Nah, tapi kalau untuk remaja, masih usia remaja gitu ya, itu karena tadi ingat sekali lagi Bu, usia 27 tahun masih analisa, nanti bahasa pubertas itu namanya belajar beranalisa sampai pubertas ya, biasanya teenager gitu ya sampai inilah masih usia remaja lah gitu ya, bahkan masih sampai 24 tahun gitu ya, 23 tahun masih kita bisa rubah Bu. Dewasa tidak, anak-anak tidak, itu bisa kita rubah dengan mudah. Tapi kalau ada dewasa betul, yang dia sudah punya prinsip, itu susah. Bisa, tapi susah. Usia-usianya masih belasan remaja, itu masih bisa. Kerjaannya bukan kerjaan dari hipnoterapi yang utama, perannya. Justru peran orang tuanya yang lebih hebat. Nah, makanya saya ingin sharingkan di sini, supaya orang tua bisa mengerahkan anaknya lebih baik. Itu yang saya mau sharingkan. Jadi, nggak usah khawatir Bu, sebelum dia mati masih bisa dirubah. Masih bisa. Memang ada caranya, Mbak. Makanya saya perkenalkan dulu. Nah, tadi saya perkenalkan usia pertumbuhan itu, mengenai pertumbuhan seperti apa, supaya kita tahu bagaimana kita mensikapinya nanti. Jadi yang kita tahu, kurang kita di mana, nanti kita seperti apa sebaiknya. Itu yang kita perlu ketahui. Kalau saya gini, mungkin nggak. Berarti ada sesuatu yang dulu hilang. Nah, berarti harus disempurnakan. Nah, ini kesempatan bisa kita sempurnakan, Bu. Ini saya sih. Silakan Bu. Kalau mau mendidik anak itu di usia dini atau dia sudah besar Pak? Kalau anak saya kan sekarang umurnya 9 tahun. Nah, jadi apakah yang dia mau harus selalu diturutin atau tidak? Memang ini sebetulnya gini, saya selalu mengatakan kepada para orang tua, kita bukan hanya selalu memberi, melarang pun boleh kok Bu. Cuman caranya ya, dari usia berapapun dia misalkan sudah mulai tahu namanya komunikasi gitu ya, seperti cucu saya gitu ya, 2
tahun gitu ya. Itu sudah bisa komunikasi. Kita bisa mulai dari situ. Kita bukan harus ngasih semua, bukan juga. Melarang juga bukan. Caranya ini yang mau saya sharingkan ke ibu-ibu semua di sini. Sama seperti orang tua juga, Bu, Pak, boleh nggak Pak marah Pak? Saya boleh kepada anak saya? Boleh, saya bilang nggak boleh gitu. Cuman cara marahnya tepat gitu. Jangan sampai orang tua itu melarang atau marah sampai marah, keluar otot sampai di sini keluar, di leher ini keluar uratnya keluar. Tapi anaknya, kalau orang Jawa tuh orang mandel gitu, nggak nganggep, biasa cuek aja gini. Itu namanya nggak nyambung, Bu, komunikasi. Saya sangat menyayangkan orang tua seperti itu, Bu, gitu loh. Udah capek-capek, tapi anaknya nggak berubah juga. Nah, ini yang disayangkan, Bu. Saya sangat perhatian sekali, sering sekali melihat orang tua tuh, nggak ada namanya orang tua itu maunya yang jelek buat anaknya, pasti maunya yang terbaik untuk anaknya. Cuman waktu mau menyampaikannya ini tidak sesuai, Bu. Nah, ini yang nggak salah tangkap si anaknya. Disangkanya orang tuanya maunya baik, anaknya menyangka dia tuh devil, dia bilang begitu. Padahal saya begitu ngomong orang tuanya, nggak Pak, saya begini yang baik-baik gitu loh. 80% sampai 90% permasalahan ini biasanya muncul karena komunikasi yang kurang tepat. Kalau saya bilang bukan nggak baik, salah bukan, tapi kurang tepat antara orang tua dengan anaknya. Itu saja, Bu. Nah, nanti kita di sini belajar bagaimana supaya komunikasi kita nyampe, bisa dipahami, si anak itu ngerti, dan insya Allah, Bu, ya, pengalaman saya di sini kebanyakan orang tua tuh, begitu orang tuanya ngomongnya tepat gitu ya, itu anaknya seperti anak malaikat, Bu. Gampang banget disuruh tuh, kayak robot jalan sendiri. Ibu hanya ngomong tiba-tiba dia melakukan sendiri. Wah, itu enak sekali kan, Bu, ya. Jadi larang anak itu boleh asal lihat situasinya dan cara penyampaiannya. Caranya, bukan situasinya, Bu. Caranya menyampaikan kepada anak. Jadi kita boleh larang anak. Iya, betul. Kalau emang itu salah, kalau nggak salah ya nggak boleh dilarang. Baik, Bu Dina, ada yang bertanya lagi? Ya. Ada yang bertanya, kasih contoh dong Pak, marah pun tadi katanya boleh, melarang juga boleh, waktunya tapi tidak sesuai nih. Contohnya juga Pak, komunikasi yang cocok untuk anak 2-3. Contoh kalau marah ya, Bu, ya. Gini, marah tuh biasanya orang tua tuh cuma marah tanpa solusi. Misalkan gini, Bu, kamu nggak boleh, jangan main game terus. Bu, saya tanya buat ibu semua di sini, Bu. Kalau ibu lagi asik masak gitu ya, atau lagi asik baca buku gitu. Saya bilang, jangan baca buku, Bu, berhenti. Kalau saya gituin aja kira-kira gimana, Bu? Kesel Pak. Juga ya, pasti kesel. Karena apa? Karena tidak ada solusi, Bu. Nah, makanya kasih solusi, Bu. Misalkan gini, Bu, gak usah kencang-kencang, biasa aja. Bu, jangan baca buku terus. Lebih baik sekarang Ibu nyuci dulu bajunya, beresin. Kan enak, Bu, ngomong gitu. Ada solusinya. Kebanyakan orang tua yang marah ini tidak memberikan solusi pada anak. Sehingga si anak itu bingung. What do I do? What should I do? Dia gak ngerti. Tapi kalau aku dimarahin, kan dia kan belum ngerti, Bu. Saya mesti ngapain gak tahu. Jadi harus disuruh kan. Misalkan gini, kamu jangan main game. Lebih baik kamu main ini. Nanti saya jelaskan, Bu. Nanti di kalimat magical word di pertemuan ketiga masalah, Bu, ya. Itu ada nanti cara berbicaranya. Ya, supaya anak itu ngerti, oh ini gitu. Jadi kebanyakan orang tua marah tanpa memberikan solusi. Oh, kita aja nggak suka kok, apalagi anak-anak yang nggak tahu apa, nggak bisa mikir, belum bisa mikir lah. Jadi harus ada solusinya. Oke. Kalau solusinya anaknya nggak mau terima gimana, Pak? Kita cari solusi yang menyenangkan buat dia. Ada caranya. Jadi misalkan gini, kalau dia segini, misalkan anaknya sukanya main game, boleh kamu main nggak apa-apa, kamu main game. Ya setelah itu kamu main game sebentar, nanti jam 10 kamu belajar lagi ya. Ada caranya. Kebanyakan dari kita tuh maunya kita. Kita juga harus bicara, harus mengerti maunya anak kita tuh apa. Nah ini kadang-kadang nggak ketemu. Jadi maunya orang tua, ini maunya anak. Nah ini terjadi miskom. Kalau ditanya nggak tahu maunya apa. Nah, gimana itu? Nah gampang, Bu. Kalau nggak tahu maunya apa, misalkan dia nggak tahu, Bu, ya, Ibu bisa berikan sampaikan. Kamu kan bisa begini, bisa begini. Nanti ada caranya, Bu. Kamu bisa A, bisa B, bisa C. Terserah kamu suka yang mana. Ibu kasih pilihan. Jadi setiap marah ada solusinya ya, Pak, ya. Jadi membuat solusinya dan memberikan pilihan gitu. Selalu ada solusi. Yang penting ada solusinya. Kita sendiri nggak suka ngegantung kok, digantung dengan marah gitu kan. Buat kita, ini apa nih maksudnya? Gitu. Kita rasakan kita sendiri seperti itu. Nah, apalagi anak-anak. Saya kalau ditanya ilmunya dari mana? Ya saya dapetin ilmunya dari lapangan, Bu. Kebanyakan anak-anak ini karena tidak bisa diramalkan, Bu, anak-anak itu. Sangat tidak bisa diramalkan. Jadi memang harus kreativitas kita luar biasa juga. Kita harus belajar kreativitas di sini. Kita belajar ini adalah bagaimana supaya jadi
ada patokan gitu ya, supaya kita nanti kita berkreasi dari sana gitu. Ada patokannya. Itu mungkin yang ada tipsnya, contoh nih Pak, kalau cara melarang anak nih yang nggak mau tidur malam, biasanya kan suka mainan HP itu Pak online, karena anaknya teman-temannya kan sekarang banyak libur nih Pak, jadi apa-apa serba online. Nah kita suruh tidur tapi dia nggak mau tidur. Nah itu gimana tuh Pak caranya? Anaknya usia pubertas Pak 13 tahun. Saya mau dengar dulu, ini salah. Kalau gitu saya ingin dengar dulu. Biasanya ibu-ibu ngomongnya gimana? Yang biasa dilakukan. Biasanya kalau nyuruh anaknya main game terus itu biasanya gimana? Coba ini supaya kita mengkoreksi gitu. Biasanya gimana? Ngomongnya gimana biasanya? Diamin aja. Nanti pagi bangun sendiri. Kalau nggak bangun, nggak usah sekolah. Oh gitu, oke. Kak, udah malam. Besok mau sekolah kan? Besok absen jam 7. Kalau terlambat dimarahin Pak Guru. Ancaman ya semua ibu ya. Oke. Kalau main game terus nih sampai malam nih, gitu loh. Nah ini contoh sederhana seperti ini. Kalau anaknya main game, tadi Bu Mary sudah benar gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, kamu main game. Mau sampai jam berapa? Tanya dong, mau sampai jam berapa? Kamu besok sekolah kira-kira bagaimana? Kebanyakan orang tua tuh gini Bu, kebanyakan order, kebanyakan perintah, tidak ngajak anaknya. Padahal dia punya kemauan juga loh. Dan ini ada satu hal yang penting Bu di sini buat orang tua sama anak ya. Tolong Bu, pernyataan itu keluar dari anak sendiri. Jangan dari ibu. Misalkan gini Bu ya, ibu biasa kayak tadi Bu. Besok bangun ya jam 7 bangun karena kamu harus absen sekolah. Itu yang ngomong siapa Bu? Orang tua Bu ya. Kenapa kita nggak ngomong seperti ini? Kamu kan besok sekolah. Kira-kira gimana supaya besok bisa bangun pagi, bisa absen jam 7? Kira-kira gimana? Tanya sama dia. Nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, kasih pilihan. Kamu kan bisa udah bangun atau jam 6 sudah bangun gitu ya. Ya terserah kamu gimana. Ibu cuma bantuin aja kok. Ya harus bangun pagi Bu. Kalau sampai anak itu ngomong harus bangun pagi, yang ngomong siapa Bu? Dia yang ngomong. Karena kalau ibu yang ngomong, misalkan kamu harus bangun pagi, kalau dia nggak mau bangun pagi, misalkan besok paginya gitu ya, misalnya kamu besok harus bangun jam 6, kalau ibu ngomong seperti itu, anak itu akan ngomong, begitu jam 6 pagi besoknya, dibangun di jam 6 pagi, kamu harus bakar kan, dibilangnya sama ibu, itu kan maunya mama, biarin aja, kan saya mah kan mau. Tapi beda kalau yang ngomong adalah dia. Ibu tinggal ngomong, kamu kan yang ngomong kemarin mau bangun pagi, itu logika istilahnya kita ajak seperti itu, apalagi usia 9 tahun, 10 tahun itu gampang seperti itu. Jadi kita kembalikan ke anak. Kebanyakan orang tua tuh kebanyakan perintah. Kalau usianya masih 2 sampai 7 tahun, silakan Bu. Ibu karena lagi pembentukan nilai namanya ya, istilahnya pembentukan nilai. Jadi Ibu ajarin yang baik itu seperti apa. Tapi bukan hanya pada saat kasus itu, tapi pada kan gini, jangan pas lagi kejadian baru Ibu ngomong. Ya tapi misalkan lagi makan malam ya, anaknya 2 sampai 7 tahun. Ibu ngobrol, namanya orang tuh Ibu bisa memberikan nasihat di situ. Jadi jangan pas lagi kejadian gitu ya. Kalau lagi kejadian itu nggak ada gunanya Bu, karena itu fokus orang akan berbeda gitu. Tapi justru misalkan lagi makan malam, jadi nggak ada hubungannya sama waktu dia harus bangun paginya. Kayak mengingatkan aja gitu. Di situ mulainya. Kalau pada waktu saat itu, pada saat terjadinya gitu ya, jadi pas kamu besok harus bangun pagi gitu. Itu kayak tadi caranya. Minta anaknya. Kan ibu sudah ngajarin waktu misalkan lagi makan, namanya orang tuh harus bangun pagi seperti ini. Kejadian misalkan malam mau tidur, ibu bisa ngomong, gimana supaya besok bisa bangun pagi, jam 7 kamu bisa absen sekolah. Ya kan tahu dari pesannya yang ibu sampaikan ke dia, tuh dia lagi makan, misalkan dia ingatnya seperti itu. Istilahnya promise yang keluar dari dirinya sendiri. Paham ya? Maksudnya kita harus buat anak itulah yang aktif Bu. Ingat, hipnosis bukan kendali di kita, tapi kendali pada orang yang terhipnosis gitu. Nah ini kita buat seperti itu supaya dia mengendalikan dirinya untuk mau. Jadi kita harus mengarahkan menjadi supaya keputusan dari anaknya ya Pak ya? Ya betul. Nah itu nanti kita pelajari Bu, karena panjang ya itu. Untuk kita akan pelajari nanti di pas magic board itu pemakaian magic board itu seperti apa. Ada tekniknya ya Pak ya? Ada caranya seperti itu. Ada tekniknya Bu, ada tekniknya. Teknik ini saya sudah kembangkan sendiri, saya teliti sendiri sejak tahun 2008 gitu ya. Jadi ini ampuh, sederhana tapi ampuh gitu. Jadi saya sedikit meneruskan yang tadi. Jadi usia 2 sampai 7 tahun itu belum bisa menganalisa. Usia fase ketiga yang disebut dengan fase operasional tadi, itu anak sedang belajar menganalisa. Dia kadang benar, kadang salah. Nah, orang tua juga mesti hati-hati di sini pada usia-usia seperti itu. Jadi dia kadang benar, kadang salah gitu ya. Jadi memang tetap kita harus menyampaikan wawasan kepada anak itu. Yang benar, yang salah ya, Ibu. Itu tugas orang tua yang memberikan nilai-nilai tadi. Jangan sampai kita sudah menganggap
anak kita baru usia 8 tahun, dianggap kita, kebanyakan orang tua gini, menganggap anaknya bisa menganalisa, Bu. Sudah bisa menganalisa benar atau salah. Yang benar tuh seperti ini, yang salah seperti ini. Belum. Analisa hanya bisa dilakukan, jadi gini, analisa itu kan sebetulnya suatu proses di mana seseorang membandingkan apa yang dihadapi sekarang dengan pengalaman dia masa lalu. Maka dia menganalisa gitu ya, benar atau salah, baik atau buruk. Nah, anak-anak usianya baru berapa tahun ya, 7 tahun ya, itulah informasi atau pelajaran yang didapat dari 7 tahun tentunya. Beda sama kita nih orang tua, sudah 35 tahun ke atas, sudah 40 tahun ke atas gitu ya. Kemampuan kita analisanya luar biasa. Nah, kadang-kadang kita suka nyamain anak kita dengan diri kita. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi miskom juga. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan tadi, kalau yang di video anak tadi yang nangis itu, Pak, kan sekarang banyak tuh anak-anak kalau nangis sampai guling-guling atau marah-marah. Kita sebagai orang tua apa ya, Pak, yang harus kita lakukan? Apa kita diemin atau bagaimana? Baik, itu sering. Ini contoh ke cucu saya, Bu ya. Selama dia menangis tapi tidak bahaya, ya udah kita diemin aja, Bu. Biar dia puas, karena mungkin dia memang pengen nangis, Bu. Melepaskan emosinya kan sebetulnya kan. Ya biarin aja. Kalau teriak ya biarin aja. Kita sabar aja, Bu. Enggak usah panik, Bu. Semakin panik, semakin dia beli. Artinya kita semakin beli gitu. Jadi kita lihat kalau bahaya memang kita perlu menolongnya. Tapi kalau nggak bahaya, ngapain juga gitu loh. Nah, ini bisa menjadi social reference, Bu ya. Jadi hati-hati. Memang anak kecil itu, anak-anak ya terutama sampai antara 2 sampai 7 tahun yang sudah bisa mulai makan sendiri segala macam. Negosiasi dia seperti apa, Bu, biasanya? Negosiasi dia adalah menangis. Kalau ibu dengan nangisnya saja sudah kalah, berarti ibu kalah negosiasi. Kalau ibu sudah dengan ibu udah panik aja ibu beraksi, itu sudah namanya ibu sudah kalah negosiasi. Kalau ibu dia nangis, ibu tenang-tenang aja gitu. Ya nangis aja nggak apa-apa, misalkan gitu ya. Yuk makan lagi terus. Biasa aja kita nggak usah beli nangisnya dia. Jangan kita buy. Karena sekali ibu buy, berarti ibu kalah negosiasi, itu akan menjadi kebiasaan dia untuk berikutnya sampai dia dewasa, Bu. Artinya apa? Kalau minta sesuatu, dia akan dengan cara menangis. Nah, ini hati-hati, Bu. Jadi kebiasaan buat dia. Kebiasaan buat dia untuk ibu nggak boleh, dia makin keras menangnya. Ini orang tua harus pintar negosiasi. Makanya nangis itu udah negosiasinya anak-anak. Ya, jadi sekali lagi, selama tidak berbahaya buat anaknya, misalkan memang dia jatuh sakit, ada luka, ya itu kalau nangis wajar, dia sakitnya nangisnya karena lukanya. Tapi kalau nangisnya karena sakit hati segala macam, ya itu yang kita perlu latih, Bu. Gitu. Ini pertanyaannya banyak nih, Pak. Ada lagi yang tanya untuk pembelajaran daring saat ini, Pak. Kan anak-anak gampang bosenan, moody, suka ngambek. Nah itu gimana ya, Pak, ngakalinnya? Kalau saya terus terang, saya memberi waktu untuk dia mengekspresikan diri. Jadi memang kita harus kasih waktu dia untuk melepaskan motoriknya. Saya sendiri, Bu ya. Kalau saya ini di rumah WFA atau apa, itu juga bisa frustasi, Bu. Banyak orang-orang itu yang stres, Bu. Stres itu karena dia nggak bisa keluar, karena tertahan. Bahkan sampai yang terjadi halusinasi. Dia sampai merasa ada orang lain yang ngomong sama dia. Itu orang tua, Bu. Nah, ini kebayang anak-anak gitu ya. Artinya, tolong berikan waktu, terserah ibu kapan waktunya, anak bisa bermain sepuas-puasnya, Bu. Ya kalau bisa, permainan itu bukan game sebaiknya memang, tapi sebaiknya adalah permainan yang menggerakkan badannya gitu. Kalau usia-usia sekitar 7 tahun itu bisa diajak lempar bola lah, lempar main-main bola di depan di halaman atau itu lari gitu ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting jangan sampai istilahnya balon mau meledak, mau ngembang tapi kita tahan itu. Nah, itu kasihan, Bu. Jadi kan berikan waktu. Nah, terus kalau anaknya mogok, Pak, mogok nggak mau belajarnya lama gitu. Terus bagaimana itu, Pak? Kita harus cari sebabnya dulu. Anak mogok kamu belajar segala macam itu pasti ada sebabnya, Bu. Umumnya rata-rata itu tadi karena dia sebelumnya tuh sudah terkengkang terus gitu, Bu. Lama-lama ini yang namanya orang ya kita juga gitu, Bu ya. Kalau udah kengkang terus gitu ya, lama-lama kita frustasi. Nggak mau, pasti kita gitu. Coba Ibu saya tahan terus ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Ibu nanti lama-lama akan keluar nggak tahu, kayak orang jutek gitu, Bu, keluarnya. Pasti gitu. Itu sebabnya yang nggak mau tadi itu bukan ujuk-ujuk, Bu, gitu. Itu hasil dari ya tadi sebelum-sebelumnya. Makanya mulai sekarang tolong dilepaskan dulu, tapi ya nggak mendadak, Bu. Nggak bisa mendadak langsung berubah. Orang kan butuh proses. Nah, setelah dia punya rasa kebebasan, rasa seperti ini, oke, baru bisa disuruh dengan mudah gitu. Jadi kepalanya tuh udah nggak terisi dengan istilahnya
kekurung gitu loh. Udah begitu dia bisa ekspresikan dirinya dia dengan puas segala macam, udah buka itu biasanya seperti itu. Jadi orang tua harus gitu, lebih pintar menggali ya Pak ya. Iya, jadi jadi kalau ada kasus dengan anak jangan dilihat pada saat itu saja gitu. Kita lihat sebelumnya gitu. Ini gara-gara apa anak saya kok begini gitu. Ya seperti tadi bisa aja anak ini wah setiap hari saya tahan terus gitu. Banyak orang tua seperti itu atau disupres terus atau sebaliknya terlalu dibebasin sehingga si anak kamu ini juga sama juga gitu ya. Ini mesti diatur. Sebelumnya ada yang kurang baik. Nah, itu yang orang tua yang lebih tahu orang tua gitu. Kayak yang apalagi di WFH gini di rumah gitu kan, di lockdown di rumah gitu, belajar dari rumah, kan bisa lihat kegiatan anaknya seperti apa. Seperti ini anak saya ada asisten rumah tangga anaknya asisten rumah tangga saya di sini. Sama, saya selalu mengatakan gini, tolong jangan di kamar terus, anak itu ajak jalan ke taman, pagi-pagi jalan-jalan sebelum dia ini. Mau dia, udah teriak-teriak segala macam harus begitu. Biarkan aja dia teriak, kasih waktu sepuas-puasnya. Jadi istilahnya gini, kalau saya mengibaratkan seperti per itu jangan ditahan terus gitu ya. Kalau ditahan terus itu kan merepotkan belakangannya. Makanya kita lepasin aja supaya dia lepas udah selesai gitu. Kalau anak-anak itu mengisi waktu mogok nggak mau belajarnya tapi karena banyak main HP nih Pak, yang jadi kebanyakan jadi anak jadi kecanduan ya. Nah, itu kita bagaimana tuh Pak? Untuk kecanduan HP kecanduan game HP segala macam itu ada dua penyebabnya. Satu karena orang tuanya membiasakan gini, kadang-kadang kita nggak sadar Bu, karena capek ya, udah jalan kasih game sehingga si anak main game, malah mengajari anaknya main handphone. Ini orang tuanya nggak mau diganggu. Jadi si anaknya punya kebiasaan main game gitu. Artinya itu lebih repot tuh. Bisa stop ya. Yang nyuruh siapa dulu yang nyuruh main game? Orang tuanya nyuruh dia main game. Oke. Itu jadi kayak main game itu kalau perlu di waktu Bu gitu. Dan satu lagi Bu, ingat bernegosiasi sama anak. Misalkan anaknya pengen main game terus, ibu pegang handphonenya. Biasanya orang tua tuh sekarang kan banyak orang tua megang handphonenya. Terus anaknya pengen mau main game, tanya sama dia gitu. Biasa mungkin orang tua udah ada yang menerapkan di sini. Kamu main game ini mau main game pintarnya apa? Gitu. Menurut dia apa? Silakan dia bilang, saya kan begini, kamu kan, kita bisa argue sama dia, kamu kalau main game lupa deh belajar segala macem. Enggak, nah ingat kata-kata itu kita kayak hanya memancing saja Bu. Jangan kita nanti kamu main game, kamu oke, boleh ya, biasanya orang tua gini, boleh kamu main game tapi nanti belajar. Nah itu salah Bu, kalau orang tua ngomong kayak gitu, kurang tepat. Kita ngomong gini, supaya dia ngomong gampang, mau main game, oke. Pinternya apa setelah main game? Rencana kamu apa? Habis sama kamu belajar segala macam, sampai jam berapa? Nanti kalau enggak gimana? Kita tanya gitu aja di awal, jangan pas kejadian. Oke, begitu dia selesai dengan janjinya, nanti saya terangkan lebih detail di Magical Word ya. Setelah dia seperti itu, baru kita ngomong gini, oke, ini kamu janji kamu loh ya, bukan ibu nggak ngomong sama sekali sama kamu yang minta seperti itu. Terus misalkan kamu ternyata masih main game juga, nggak belajar seperti yang kamu bilang, kira-kira gimana? Kamu yang bilang dong, kamu yang tahu dong. Ya udah nanti direbut aja lagi, diambil aja gamenya. Ya udah Bu, yang mau itu kan dia, bukan kita, bukan orang tuanya gitu ya. Tapi anaknya yang mau minta direbut aja, disimpan sama ibu gitu. Yang minta gitu. Oke, ibu boleh kasih ke dia. Dan begitu anak itu main game nggak belajar, ibu boleh ambil dan dia tidak akan marah. Karena apa? Dia sendiri yang ngomong. Jadi perlu negosiasi ya Pak ya, saat tidak kejadian ya Pak. Ya, jangan pas gini, kebanyakan orang tua tuh melakukan memberikan perintah segala macam itu pada saat prosesnya gitu loh. Sebetulnya sebelum proses sudah disiapkan dulu Bu. Kenapa disiapkan dulu prosesnya? Supaya di kepala si anak itu sudah punya, tadi Bu, nilainya sudah terbentuk duluan di kepala dia secara imajinasinya. Secara imajinasi sudah terbentuk duluan. Sehingga waktu ibu ajak itu dia sudah siap. Beda kalau ibu pas lagi proses langsung kasih tahu begitu, dia nggak ada ini blank sama sekali, sehingga dia keluar nalurinya yang keluar, marah. Ya, jangan sampai ini kita persiapkan dari awalnya supaya dia persiapkan di kepala dia, bakal seperti ini. Ini ada pertanyaan lagi Pak, ada pengasuh dari Pondok Pesantren, ada Ustadz Ahmad Jubaidi mau bertanya, kalau mengatasi anak-anak di Pondok Pesantren yang dengan berbagai karakter, bagaimana atasinya ya Pak? Saya bukan cara mendidiknya ya, tapi tolong bikin suatu nilai, membentuk nilai yang sama. Contoh kayak gini, misalkan anak-anak ini sukanya
sukanya apa sih umumnya gitu ya. Misalkan laki-laki semua ini biasanya sukanya futsal. Dan nanti dari futsal inilah, futsal itu sebagai entry point-nya Pak. Jadi ada namanya komunikasi itu jangan langsung, tapi kita melakukan suatu pendekatan dulu, nyamain frekuensi dulu. Atau kita bentuk frekuensi yang membuat sama. Jadi ini kan kalau pesantren kan banyak ya orangnya. Jadi misalkan gini, setelah main futsal terus diajak ngobrol Pak. Karena dia sudah puas, itu biasanya lebih mudah masuknya Pak. Lain kalau dia misalkan gini, jadi biasanya susahnya itu karena si anak ini mikirnya masih mikir sendiri, maunya seperti, jadi kayak gini sama seperti ini. Ibu lagi mikir pergi ke kantor ya, cara bagaimana nih caranya ke kantor, naik mobil apa. Tiba-tiba ada orang ngomong, Ibu kita gimana ya caranya kita pergi belanja? Bingung Ibu, pasti kita bingung. Sama kejadian pada anak itu. Jadi kalau bisa kita samain dulu. Itu kalau yang di hipnoterapi itu istilahnya kita melakukan pacing dulu. Sama kayak di saya juga ada pesantren gitu ya sama. Itu kalau kita diemin, wah liar gitu ya. Nah, betul. Mereka biar bergerak kita sediain game permainan ya, yaitu futsal. Nanti apalagi setelah main futsal dikumpulin, kita ngobrol. Disitulah nasihat itu biasanya dalam keadaan sudah puas, sudah nggak ada bertanya-tanya, tinggal Bapak sampaikan nilai-nilai di situ Pak. Silahkan. Itu biasanya lebih gampang masuknya Pak. Lebih gampang. Jadi kita harus paham karakter dulu ya, si anak itu. Betul. Yang tahu karakter betul. Jadi ya, karakter umum kan kalau anak-anak yang remaja tuh biasanya main futsal atau main basket atau main pingpong. Nah kita cari aja kegiatan itu. Nah nanti baru dari situ diajak. Tuh mereka akan seneng banget Pak. Atau bisa juga dari makanan Pak. Kalau perlu Pak dari makanan. Wah ya. Misalkan Bapak iseng nih, ada uang nih, kita bikin spaghetti rame-rame. Wah, rupanya anak itu kan, biasa anak pesantren kan kalau dilihat makanan uang bagus, wah dia seneng banget. Mereka ngumpul. Itu salah satu cara membuat satu Pak itu. Bisa dari apapun juga. Itu olahraga bisa, dari makanan bisa gitu. Dari apapun juga. Jadi kita harus kreatif ya untuk bagaimana anak-anak betul. Gitu ya. Bukan diam aja Pak, jangan didiemin. Pokoknya intinya jangan sampai anaknya apa didiemin. Nah itu kadang-kadang sayang gitu kalau seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang lanjut tadi Pak, yang anak nangis kalau tadi kita biarin selama tidak berbahaya, nah itu ada batasan didieminnya sampai kapan nggak Pak? Kita diemin sampai dia puas. Contoh saya sering yang menghadapi ada anak yang nangis itu menangisnya bukan nggak bahaya, merengek Bu. Saya bilang gini, begitu menangis, saya bilang ibunya udah berdiri nih, mau kamu jangan Bu, jangan gitu salahnya, saya bilang. Ingat, begitu ibunya bereaksi, itu anaknya nangisnya tambah keras. Bu. Kalau saya malah begini Bu caranya, ya udah nangisnya yang keras, biar puas. Sampai kita sugesti, setelah puas kamu bisa ngomong yang baik kok. Biar aja dia nangis, kita diam aja. Kita nggak usah malu Bu. Kalau misalkan di tempat umum, ya taruh tempat pindahinlah ke tempat. Biar nangis yang keras di sini ya nangisnya ya. Oh ya nangis yang keras gitu. Karena bisa jadi dia nangis itu karena pingin melepaskan emosi aja, kayak kita pingin teriak kok. Anak kecil kan belum bisa kontrol dia mau kendalikan diri dia sampai dia puas Bu. Biasanya kalau saya suruh ayo nangis yang puas, nggak sampai 5 menit udah berhenti sendiri Bu. Tapi kalau kita ngomong jangan nangis, kamu berhenti kan gitu, wah kalau ibu gituin itu nangisnya bisa 1 jam Bu. Gini ya, ini tipe anak kritis. Anak kritis itu selalu bereaksi terhadap sesuatu, dia akan melakukan sesuatu, dia akan bereaksi, dia sangat mudah bereaksi kalau ada stimulan gitu. Ya, kritis itu jadi dia pokoknya disentuh sedikit dia teriak gitu. Sebaiknya kita jangan melawan, kita ikutin aja maunya dia apa. Misalkan kayak gini Bu, nangis ya udah nangis aja yang keras lah. Yang keras dong, kurang keras, malah kadang-kadang saya gituin. Kurang keras nangisnya, itu tetangga belum dengar tuh. Itu gak lama diem dia. Karena apa? Saya ikutin maunya dia. Jadi ibaratnya gini Bu, saya nggak reken. Kalau ibu ngomong, kamu jangan ini. Wah itu reken itu namanya Bu. Memang sedikit antik gitu menghadapi anak-anak yang kritis terutama. Jadi ada itu caranya seperti itu. Ya, jadi walaupun dia tambah marah, nangis marah-marah, dibiarin aja ya Pak ya? Kita buat tambah parah Bu. Jadi ayo tambah kencang, nangis yang kencang. Itu kalau dalam hipnoterapi istilahnya katarsis Bu ya, katarsis. Jadi kita lepaskan aja. Ayo kamu marah yang kencang, kurang kencang. Capek kau Bu dia. Berhenti juga kalau gitu. Tapi kalau kita kasih kamu, aduh kamu stop, jangan nangis. Itu kayak energi baru buat dia, baterai baru, dicas lagi. Ini pengalaman saya menterapi anak yang antara 6 sampai 9 itu waktu kesini gitu caranya. Saya diemin aja. Contoh nggak mau makan, dia nggak mau makan roti. Saya bilang ya udah kamu jangan makan roti, nggak usah. Kita ikut aja, kita makan depan dia gitu ya. Nah, dibilangin namanya anak kritis kan gitu Bu. Kalau dibilangin A, dia melakukan Z. Nah makanya kita lakukan Z supaya dia jadi A. Hanya hipnosis itu masih menolak, itu terhipnosis Bu sebetulnya. Oke, jadi tergantung pemilihan katanya nanti ya Pak ya, akan dipelajari nanti di bagian. Iya betul. Nanti ada kata-kata
kata-katanya nanti gitu, ada kata-katanya. Karena kalau saya terangkan kata-katanya nanti agak harus ada filosofinya gitu, supaya kita gini ngomongnya seperti ini. Itu satu sesi sendiri nanti, buat Pak, orang-orang. Ya bisa, karena contoh ya, waktu itu pernah ada anak yang disuruh orang tuanya ketemu saya dia diantar sama orang tuanya ke tempat saya gitu ya. Yang memegang HP itu 2 biji. Itu tahun 2008. Jadi masih belum ada WA. Jadi masih SMS. Kirinya ada HP, tangan kanannya ada HP. Dan dia ngobrol dengan 2 HP. Itu luar biasa. Nah ini contoh ya, anak kritis ya. Ibunya ngomong sama dia, Sandra, kamu masuk? Enggak mau dia. Dia ngelawan perintahnya orang tuanya. Sambil dia tetap main ini. Saya diemin terus, disuruh nggak mau. Saya cuma ngomong gini aja. Ya sudah Sandra, kamu jangan masuk ya. Kamu di luar aja. Karena Om mau bicara sama Mama. Kamu di luar aja, jangan masuk. Kamu tidak boleh masuk. Apa yang terjadi, Bu? Dia buka pintu dan masuk. Padahal saya bilang jangan. Nah, itu ada caranya nanti. Sampai dia ngomong, saya bilang jangan duduk dia. Saya bilang jangan lihat saya. Kalau lihat saya, sambil kamu lihat saya, kamu tidur nanti. Dia ngelawan. Nah, namanya anak kritis, Bu. Super kritis. Dia ngotot, liatin saya, dan dia begitu dia saya, tok gini, langsung mati gini. Secara otomatis. Nah, itu ada caranya, Bu. Seperti itu. Itu menghadapi anak. Jadi nanti ibu akan ketemu tipe anak ibu itu kritis atau tidak, sugestif ya, artinya corporate. Nah nanti ada cara-caranya menghadapi anak kritis, bagaimana menghadapi anak yang corporate yang mau bekerja sama, ya baiklah nurut lah, istilahnya gampangnya nurut. Kita kan punya semua anak nurut gitu ya. Nah, enggak, ternyata anak tuh ada yang kritis, Bu. Nah ini kadang-kadang orang tua suka salah kalau ketemu orang yang kritis, anak yang kritis. Padahal bukan bandel dia. Jadi disesuaikan juga dengan karakter anak, cara komunikasinya nanti ya Pak ya? Betul, iya. Nanti kita cuma mengenal orang itu anak orang ya, manusia lah umumnya. Hanya kenal 2 tipe kok, Bu. Bukan ini ya. Tipe saya sih cuma 2, kritis sama nggak kritis gitu aja udah. Kalau kritis gimana caranya, nggak kritis gimana caranya. Udah, itu selesai. Masih ada materi lanjutannya Pak? Atau masih langsung lanjut tanya jawab? Masih ada. Jadi setelah ini kan ada namanya nilai. Nilai itu kalau kita bicara di hipnosis, hipnoterapi, posisi nilai itu adalah di wilayah kesadaran, di bagian subconsciousnya, bawah sadar. Karena bawah sadar inilah yang menentukan, yang 88% menentukan perilaku kita, perilaku manusia, terutama anak. Jadi nanti kita bagaimana berkomunikasi dengan subconscious anak supaya dia berperilaku sesuai dengan subconsciousnya, sesuai dengan nilainya. Kebanyakan orang tua itu ngomongnya dengan consciousnya yang 12%. Nah ini sering terjadi berantem itu di situ, antara orang tua dengan anak itu di consciousnya, Bu, yang sering terjadi, ngajak mikir gitu loh. Padahal kita ngajak di hatinya, kita ngajak gitu. Karena itu perasaan dia subconscious itu 80% menentukan perilaku. Di pertemuan kedua kalau jadi ya, misalkan jadi, nanti kita akan bicara bagaimana supaya informasi, jadi konsep jadi saya sebut sebagai konsep 4+1, satu konsep di mana supaya cara kita berkomunikasi baik itu dengan kata-kata maupun verbal maupun non-verbal masuk kepada bawah sadar. Karena bawah sadar tadi kan disebut subconscious itu yang menentukan perilaku. Jadi kita bicaranya dengan bawah sadarnya. Nah itu ada konsepnya, saya sebut dengan 4+1. Setelah kita tahu itu adalah saya sebut sebagai magic word ya. Bagaimana kita melakukan memilih kata-kata yang magic, kalau sebut orang itu magic, tapi itu suatu kata-kata biasa. Jadi protokol komunikasi kita pilih, tapi ada protokolnya gitu. Jadi protokol komunikasi. Setelah itu yang keempat, tentunya ya ingat ini namanya komunikasi. Komunikasi itu kan 2 arah, ada orang tua, ada anak. Biasanya kegagalan komunikasi itu bukan karena cara ngomongnya, kata-katanya yang keluar. Tapi kita lebih dalam lagi, kata-kata kok bisa keluar sih kata-kata seperti ini, kata-kata yang keluar dari orang tua ke anak itu, kok bisa keluar kata-kata itu. Nah, biasanya kita nggak menyadari kata-kata itu keluar karena kita punya pikiran, Bu, sebagai orang tua. Punya masalah atau punya segala macam lah. Punya unek-unek di kepala kita yang secara nggak sadar terbawa kepada kata-kata yang kita keluarkan. Baik itu dalam bentuk kata-katanya sendiri, verbalnya, ataupun dalam bentuk intonasinya. Makanya nanti pada sesi keempat itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya supaya kita tuh bersih di kepala kita. Jadi waktu ngomong sama anak tuh enak gitu. Istilahnya gini, Bu, kalau kita masih ada masalah, contoh gini, ibu-ibu nih punya masalah sama pagi-pagi, ini nggak jadi cerita aja. Misalkan berantem sama suaminya, misalkan ya berantemnya nggak hebat lah, tapi kesel si ibunya. Nanti begitu sampai rumah, sampai kantor misalkan, mungkin rasa marah sama suaminya masih kebawa gitu ya, sehingga ada anak buahnya itu ngomongnya baik-baik, tapi dia bentak-bentak anak buahnya, nggak nyadar gitu.
terhipnosis dengan pikiran itu. Bayangkan kalau kita balik, kalau di kantor mungkin nggak masalah. Mungkin anak buah kita ketawa, ibu lagi capek lah, atau ibu lagi stres atau apa, bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau ke anak-anak, Bu, apakah anak-anak itu ngerti bahwa orang tuanya sedang stres? Belum tentu tahu. Mungkin kita punya masalah, jadi masalah itu terbawa dari cara ngomong kita. Makanya dalam parenting, kalau saya menterapi anak, itu saya selalu menghadirkan, saya bilang gini, anaknya mau sendiri atau karena orang tuanya? Orang tuanya yang mau. Kalau orang tuanya mau, berarti orang tuanya harus ikut saya terapi. Istilahnya saya sih tahu juga gitu. Supaya orang tuanya juga mempersiapkan diri. Jadi yang keempat adalah kita sebut sebagai spiritual empowerment. Jadi bagaimana kita, supaya nanti kita ngomong sama anak itu jernih gitu, Bu. Keluarnya tuh, nggak terkungkung oleh pikiran sendiri gitu. Betul. Itu aja. Jadi biasanya anak bermasalah kalau mungkin saja masalahnya justru dari orang tua ya Pak ya. Jadi kita harus menerapi dulu orang tuanya untuk nantinya bisa memberikan sugesti yang baik terhadap anaknya. Betul ya Pak? Ya, betul. Karena gini Bu, anak itu hanya produk Bu. Cetakannya adalah orang tua. Bisa orang tuanya langsung, bisa juga kalau kayak di pantai asuhan segala macam itu kan pengasuhnya tuh ya. Jadi bukan hanya orang tuanya saja, tapi ya pada siapa dia yang pengasuh utamanya. Itu yang mencetak dia gitu. Jadi orang dewasa di sekitar anak rusak, ya Pak? Iya. Jadi tergantung cetakannya. Ini saya banyak keluhan Bu, sering kejadian di saya tuh ya. Jadi dia itu maaf Bu ya, sampai seorang tua itu ngomong sama saya gitu ngomong. Pak, anak saya ini kayak setan Pak. Dia tuh gila. Anaknya umur 7 tahun, 8 tahun waktu itu Bu. Orang tuanya ngomong gitu. Saya coba geleng-geleng kepala. Yang membesarkan anak siapa, yang bikin ini siapa, kok marahin sama saya gitu. Padahal dia yang membentuk anaknya gitu. Lalu saya tanya sama dia, Bu, selama ini sama siapa anak itu? Sama ibu atau sama saya Pak? Saya bingung gitu. Jadi kebanyakan orang tua, ya itu mungkin ya orang tuanya punya masalah Bu. Jadi si anaknya sendiri itu sampai ngomong, dia ngomong, ini gara-gara siapa perut kamu? Dia tunjuk orang tuanya, gara-gara dia. Itu anaknya 8 tahun Bu, masih ingat sekali saya. Di ruang terapi saya, dia ngomong gitu. Terus orang tuanya ngomong, setan kamu gitu. Kok berantem gitu loh, saya bilang. Ini padahal anak dia sendiri loh. Jadi rupanya memang si ibu itu punya masalah. Saya bilang, ya ibu selesaikanlah dengan masalah ibu dulu. Cukup menarik ya Pak ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya minta maaf tidak bisa saya bacakan satu-satu karena sesi kita juga sudah waktunya juga jam 9 malam ya. Dan ini ada juga yang ikut dari Makassar Pak, dan juga ada yang dari Banjarmasin. Jadi mereka saat ini jamnya sudah lebih malam dari kita. Oh iya, Masya Allah, betul ya. Masya Allah, ya. Jadi kalau gitu saya bikin kesimpulan atau Bapak mau bikin kesimpulan dulu Pak? Saya kira itu sudah cukup Bu, silakan Ibu. Jadi terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Jadi memang kalau kita berbicara tentang hipnosis, apalagi untuk parenting, itu pastinya panjang ya yang akan dibahas, dan ini tidak cukup hanya 1,5 jam. Jadi memang kita rencananya akan bikin seri ya Pak ya. Kita akan lanjutan dari ini, kita akan bikin workshop berseri dengan topik-topik selanjutnya seperti yang tadi Bapak bilang. Yang pertama, next berikutnya kita akan bikin konsep 4+1, yaitu konsep untuk cara memberikan sugesti ya Pak ya. Kemudian magic word dan aplikasinya, jadi penggunaan kata-kata bagaimana yang efektif agar anak bisa mengikuti apa yang kita mau orang tuanya. Kemudian yang ketiga ada materi self empowerment, jadi tadi untuk self hipno ya Pak ya untuk orang tua yang bermasalah, jadi kita akan di hipno dulu, dibersihkan dulu agar kita bisa memberikan sugesti yang lebih baik. Nanti ini untuk materi lanjutannya kita akan jadikan 3 hari. Jadi akan di hari Sabtu besok tanggal 29, pertemuan berikutnya lagi hari Minggu tanggal 30 Agustus, dan materi terakhir ada hari Rabu tanggal 2 September. Nanti untuk materi konsep 4+1 dan magic word-nya akan dibawakan dipandu oleh Bapak Ernesta Nugroho, dan untuk self empowerment-nya nanti akan dipandu oleh Bapak Budi Hartanto. Jadi ada nanti satu lagi master hipnoterapi juga, dan kebetulan juga praktisi talent mapping ya Pak ya, dan ini akan memberikan materi selanjutnya. Jadi buat Bapak Ibu selanjutnya yang ingin mengikuti materi lanjutannya bisa menghubungi
di belakang saya sini ada nomornya untuk informasi workshopnya. Bisa hubungi nanti Japri ke 0818 419472. Nanti kita akan infokan. Begitu lanjutannya Pak ya. Ya, nanti bagi yang ingin berminat ikut lanjutannya, kita juga akan buka WA grup ya Pak. Jadi bisa konsultasi lebih puas, karena kalau hari ini konsultasinya tidak bisa banyak. Nanti di sana akan bisa lebih privat, dan mungkin akan Pak Nuk langsung atau mungkin Pak Budi yang akan bantu untuk memberikan solusi-solusinya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Silahkan Japri saya. Jika ada pertanyaan selanjutnya, kita bisa bahas berikutnya di grup diskusi. Terima kasih banyak Pak Nuk, teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.